Sudah berapa kali kita membahas tentang sebuah berita viral atau kabar-kabar yang rame banget dibicarakan sama orang-orang di berbagai macam media sosial yang berhubungan sama meme atau shitpost timpa teks, timpa gambar, timpa berita. Yang entah kenapa meskipun beberapa meme timpanya itu terlihat jelas kalau misalnya itu tidak asli, kalau misalnya itu jelas cuma sekedar guyonan doang, tapi masih ada aja beberapa orang-orang yang nyeriusin candaan tersebut. Setelah kemarin kita ramai banget ya membicarakan tentang Ohim yang diduga menghamili seseorang gitu karena ditimpa mukanya. Sekarang kita kembali lagi bakal membahas tentang sebuah kabar timpa berita gitu, dimana ini datang dari Twitter pertama kali, di-share sama akun namanya Indonesian Poop Base. Ini merupakan akun parodi dari Indonesia Pop Base ya, atau akun Twitter yang biasa memberitakan tentang sesuatu berbau pop culture. Tapi ini bedanya, Indonesia Pop Base itu merupakan akun yang parodi doang, emang cuma sekedar bercanda-bercanda doang dan kagak real. Dimana di tanggal 30 April 2026, akhir bulan April, dia ngebuat postingan gambar seperti ini, patungan APBN untuk bantu negara lunasi utang dari rakyat untuk Indonesia. Ini laman yang dibuka ya sama pemerintah. Kalau bisa dilihat dari skenario timpa berita ini yang kekumpul baru 137 miliar aja. Dan ini gambar rame banget dibahas sama orang-orang sampai masuk ke beberapa media nasional dan diklarifikasiin juga sama Kementerian Keuangan. Dan kita bakal bahas sama-sama di video ngopi kesempatan kali ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Saking banyaknya orang yang mungkin sudah melihat gambar ini, kalau misalnya lihat dari Matrix postingan itu udah dilihat sama 1,3 juta orang, di like sama 23.000 orang, disimpan sama 10 orang ya. Mungkin gue termasuk orang yang nyimpen postingan ini ya. Dan di retweet sama 9.000 orang. Banyak banget orang-orang yang nge-roleplay kalau misalkan ini postingan beneran terus habis itu pada panik gitu. Tapi serunya adalah ternyata banyak banget orang-orang yang masih percaya kalau misalkan ini adalah kabar yang benar, kabar yang serius langsung datang dari pemerintah. Tanpa melihat kalau misalkan dalam postingan ini yang nge-share itu adalah akun parodi dan nama akunnya iPoopBase. Mungkin orang-orang udah terlalu capek gitu sama realita, sama keseharian gitu. Jadi akhirnya mereka mencari pelarian dan dibukalah media sosial Twitter gitu. Gue gak ngerti ya apakah ada orang yang capek buka Twitter itu jadi makin semangat lagi hidupnya atau justru makin capek ya. Soalnya kan yang namanya Twitter kan orang-orang pasti langsung debat-debat panas gitu ya. Ngelihat postingan ini gitu loh. Cuman great move-nya dari admin Poopbase itu dia sampai langsung buat klarifikasi untuk mengantisipasi followers baru gitu atau orang-orang yang emang gak biasa ngelihat postingan-postingan mereka. Dengan bilang, karena tweet ini ramai ke non-followers yang belum kenal dengan akun ini, berikut edukasi tentang akunnya. Yang pertama, akun ini namanya Poopbase. Poop artinya berak. Jadi kamu tidak mungkin telan info mentah-mentah dari akun yang namanya berak, bukan? Yang kedua, kami menggunakan label parody account. Ini sesuai regulasi di X, termasuk akun komedi satir yang merupakan fokus dari akun ini. Yang ketiga, di bio sudah ditulis juga shitposting and fake news. Dimana secara logika aja nggak mungkin negara open donasi di perusahaan crowdfunding swasta pula. Terima kasih. Jadi begitulah kira-kira kata Mus Adminnya. Oh ya, Mas Admin juga menambahkan kalau misalkan mereka itu nggak jarang buat postingan-postingan kayak gitu. Beberapa postingan-postingan sebelumnya pun itu di-share sebagai contoh. Kayak misalkan postingan yang tanggal 1 April ini. Kemdikti Saintek reportedly makes all state university tuition free effective today, funded by reallocating the MBG budget. Tidak boleh ada anak yang tidak bisa kuliah. Jadi ini akun tiba-tiba ngeberitain kalau misalkan pemerintah akhirnya menggratiskan semua biaya kuliah hasil alokasi dari biaya MBG. Sampai kayak ada seseorang yang bilang ya, menteri yang bilang tidak boleh ada anak yang tidak bisa kuliah. Ini kan berita bohong ya. Ini maksudnya salah satu contoh fake news atau postingan-postingan fake news lainnya yang udah di-share sama adminnya sendiri di kolom komentar. Yang bikin gue amazed-nya adalah ini adminnya bener-bener niat banget ya ngedesain ulang dengan overlay dan juga tema yang hampir mirip sama postingan asli. Kita bisa lah, Grab lah, dan masih banyak lagi. Jadi ini saking ramainya, tadi udah gue kasih tahu sampai di share sama berita nasional, salah satunya Tirto dan juga Okezone. Di Tirto ini beritanya masih ngebantuin admin dalam ngeklarifikasiin kalau misalnya ini cuman berita
hiburan dan juga satir doang gitu loh, dengan judul benarkah pemerintah buat patungan APBN di Kita Bisa, bantuin klarifikasi. Sedangkan berita dari Okezone itu nyeritain tentang pendapat langsung dari Kementerian Keuangan, di mana mereka menegaskan kalau misalnya program patungan APBN itu adalah hoax. Well, lu tau gak sih waktu gue ngelihat fenomena ini gue inget apaan? Gue inget wacana dan juga omongan ngalor ngidul ya. Beberapa teman-teman gue yang bilang kalau misalkan Indonesia punya official akun YouTube-nya sendiri, kenapa nggak pemerintah nyuruh buat masyarakatnya nontonin satu video YouTube buatan mereka ya. Itu kan lumayan tuh 300 juta orang. Lu bayangin berapa banyak AdSense yang didapat sama pemerintah Indonesia kalau misalkan melakukan hal tersebut. Mungkin itu salah satu passive income yang bisa dilakukan sama negara gitu loh. Cuman kan kalau misalnya secara prakteknya nggak seperti itu ya. Nggak semua masyarakat benar-benar mau untuk melakukan hal tersebut. Waktunya pun nggak banyak gitu. Orang-orang kan ada yang emang lowong selong-lowongnya, ada yang justru sibuk ngapain gitu nonton video-video yang memang dibuat dan mungkin aja tidak cocok juga gitu sama beberapa pihak, ya nggak sih? Wah, berdasarkan dari Tirto ya, kita bakal baca bareng-bareng bagaimana medianya itu ngebantuin Musadmin buat ngejelasin kalau misalnya cuma sekedar sarkas doang. Sebuah narasi di media sosial tentang pemerintah Indonesia mengumpulkan donasi bertajuk patungan APBN di platform Kita Bisa menjadi viral. Netizen yang mengetahui narasi tersebut mulai bertanya apakah benar pemerintah sedang meminta sumbangan untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Narasi tersebut muncul dari unggahan akun X iPubBase yang menyebut bahwa pemerintah Indonesia meluncurkan program patungan APBN melalui Kita Bisa untuk menutup utang negara. Indonesia government launch patungan APBN on kitabisa.com to address state debt. Tulis akun tersebut pada tanggal 30 April 2026. Yang membuat unggahan itu semakin nyata adalah gambar yang diunggah menunjukkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan menampilkan pembuat donasi tersebut adalah pemerintah Indonesia yang telah centang biru terverifikasi. Ini akan lucu banget sampai pada akhirnya ada orang yang benar-benar percaya. Terus abis itu tiba-tiba ada temennya yang bilang itu hoax bego. Terus abis itu orang yang percaya sebelumnya yang percaya itu jadi tidak percaya, marah-marah ke media sosial kalau misalkan gue udah dibodohi, gue ditipu. Oh, lu antek-antek asing yang sebenarnya ya. Ya, akan ada orang-orang yang tidak ngerti karena belum join circle atau belum ngerti referensinya apa. Setiap kali ada bercanda-bercandaan atau memes yang gue kagak ngerti ya, gue kan sering banget juga gitu ya react meme kan. Gue selalu nanya dulu ke lu semua gitu ya, atau ke penonton-penonton, ini apa nih konteksnya, please kasih tau gue. Jangan sampai gue tiba-tiba jadi party pooper karena gue asal percaya gitu loh. Unggahan ini kemudian ramai dikomentari oleh netizen. Ada yang mempertanyakan kebenarannya, ada yang langsung mengetahui jika itu adalah hoax. Pemerintah meluncurkan patungan APBN di Kita Bisa, hoax atau fakta. Jadi mengetahui jika unggahannya tentang APBN viral, akun X iPubBase langsung memberikan klarifikasi jika sebenarnya postingan tersebut merupakan contoh klasik dari konten satir yang disalahpahami sebagai fakta. Jika ditelusuri, akun tersebut menuliskan identitasnya sebagai akun parodi baik melalui nama yang sengaja absurd, label parodi account maupun keterangan di bio seperti shitposting dan fake news. Ini penting banget ya untuk lu lakuin juga ketika emang lagi bercanda di media sosial, apalagi lu buat konten. Karena gak ada yang tahu ke depan ya apakah bercanda lu itu benar-benar orang tuh paham atau justru nggak paham sama referensinya, terus besok asal percaya aja. Sepenting itu disclaimer, men. Gue sendiri sebagai YouTuber itu selalu dikasih tahu sama kakak tingkat YouTuber gue atau temen gue yang ngerti hukum, kalau misalkan tiap kali buat video, tolong lu kasih tahu nih di deskripsi gitu ya, atau di awal video ya, kalau misalkan konten yang lu buat itu cuma sekedar hiburan doang. Jangan sampai kalau misalkan lu nggak buat gitu ya, ada orang yang percaya ya, bakal bermasalah juga buat lu ke depannya gitu. Karena ya kita nggak tahu apakah niat awal lu itu emang beneran cuma buat ngelucu atau emang pengen memburamkan fakta atau informasi. Emang seserem itu coy. Ya jadi gue berdoa ya kepada admin Indonesia Pubes, semoga baik-baik saja gitu. Karena aku pun masih tetap ingin melihat bagaimana postingan-postingan lucu, parodi, sarkas tentang berita-berita fake news gitu. Setelah unggahan itu viral dan menjangkau banyak pengguna di luar pengikutnya, pengelola akun memberikan klarifikasi bahwa konten mereka memang bertujuan humor dan tidak dimaksudkan sebagai informasi faktual. Mereka juga menekankan secara logis bahwa skenario pemerintah membuka donasi publik melalui platform crowdfunding di swasta itu adalah hal yang tidak masuk akal dalam praktik kebijakan fiskal.
Karena tweet ini ramai ke non-followers yang belum kenal dengan akun ini, berikut edukasi tentang akun. Ini kita udah baca bareng-bareng ya komentarnya. Dimana ditambahin juga fakta dari Tirto, Menteri Keuangan ya Pak Purbaya Yudi Sadewa sendiri ketika ditanya tentang kondisi APBN Indonesia beberapa waktu yang lalu menegaskan jika RI masih mempunyai cukup dana untuk menghadapi krisis global berkepanjangan akibat perang Iran versus Amerika Serikat. Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan tahan enggak anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang sekarang sih ya masih ada dan cukup baik, jadi enggak ada masalah, kata Purbaya dikutip antara News 4 Maret 2026. Sedangkan official respon langsung dari Kementerian Keuangan lu bisa lihat dari berita Okezone, di mana Kementerian Keuangan melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID menegaskan bahwa informasi mengenai peluncuran program penggalangan dana masyarakat untuk melunasi utang negara adalah berita bohong atau hoax. Penjelasan dikeluarkan menyusul beredarnya narasi di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah secara resmi membuka donasi melalui platform crowdfunding Kita Bisa untuk mengatasi beban utang Indonesia. Berita yang beredar mengenai peluncuran program patungan APBN untuk bantu negara menagih utang pada kitabisa.com merupakan berita hoaks katanya. Pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari saluran komunikasi resmi instansi negara. Di masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan. Penelusuran iNews Media Group menemukan bahwa isu ini bermula dari unggahan akun X, dan lu bisa lihat sendiri kalau misalkan klarifikasinya udah ditulis sama admin dari iPubB sendiri. Jadi begitulah kira-kira drama timpa teks tentang kabar yang beredar kalau misalnya pemerintah kita bakal open donasi untuk melunasi utang-utang APBN ya yang sampai bertriliun-triliun itu. Semoga adminnya baik-baik saja dan semoga masyarakat masih sadar kalau misalkan baca sampai habis itu penting ya, reading comprehension kita semoga masih bisa ditingkatkan gitu. Dan untuk menutup video ngopi ini, gue pengen kita semua sama-sama nonton salah satu cuplikan berita yang seru banget buat dilihat dari CNN tentang perdebatan antara Pak Ferry Amsari dan juga pihak yang mempermasalahkan tentang kritikannya Pak Ferry mengenai swasembada pangan yang dibuat sama pemerintah gitu. Buat lo semua yang gak tahu Pak Ferry Amsari siapa ya, beliau itu merupakan ahli hukum tata negara, dosen dari Universitas Andalas juga gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya lo pernah nonton dokumenter kayak Dirty Vote, beliau menjadi salah satu narasumbernya ya. Seseorang yang aktif banget buat ngekritik pemerintah kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan yang keliru. Dimana di dalam cuplikan ini dipertemukanlah antara beliau dan juga pihak yang mendukung kalau misalkan kritikan dari Pak Ferry itu bermasalah. Kita bakal lihat bareng-bareng. Ini menarik banget, soalnya ini berhubungan sama bagaimana caranya orang-orang di Indonesia itu harus mengkritik. Kan terkadang ketika kita mengkritik sesuatu langsung dikomentari kalau misalnya lu kagak nasionalis dan segala macam gitu, lu justru malahan mendiskreditkan pemerintah. Nah, ini ada video yang menarik banget gitu, biar kita semua sama-sama tahu gimana caranya mengkritik yang benar berdasarkan dari pihak-pihak yang mempermasalahkan orang-orang yang biasanya mengkritik. Ya boleh dong mempertanyakan. Iya, tapi Bang Ferry di sini tidak mengkritik. Oh gitu. Tidak korektif. Oke. Yang korektif dan mendidik itu seperti apa, Mbak? Bisa contohkan nggak? Bisa dikasih masukan yang aturannya. Contohkan. Kita pengen tahu contohnya gimana. Kita kasih waktu? Kasih waktu bentar. Nah, silakan. Oke. Di TV nasional Baik, saya mau belajar nih. Ya Allah. Cara mengkritik yang mendidik, tidak menuding itu seperti apa untuk menjelaskan data. Berarti kan Bang Ferry itu kasih masukan di saat Bang Ferry punya data. Nggak, Mbak, kasih dong contohkan, Mbak. masukannya, Saya biar- nggak paham tuh. Contohkan gimana yang baiknya. Kan Bang Ferry mungkin pakar nih, di saat memang punya ilmu yang lebih bagus, di sini kurang, kasih dong masukan sesuai dengan data Bang Ferry yang Kan punya. Sudah. Bro, this is an embarrassing moment, bro. Ya, gue juga pengen seenggaknya diajarin gimana cara mengkritik yang benar agar benar-benar bisa langsung diterima gitu sama pihak-pihak terkait. Gak cuman ngekritik ke pemerintah doang, tapi juga kritik ke ya teman-teman atau pihak-pihak yang mungkin ada hal-hal yang mereka hasilkan dan gue kagak suka gitu loh. Tapi apa ada ya, dalam video ini kita bakal tidak tahu bagaimana contoh kritik yang benar gitu ya. Anyway, kalau misalnya memang pengen tahu lebih lengkap bagaimana informasi Pak Ferry Amsari yang dipermasalahkan ya, kritikannya, terus sampai dilaporkan ke polisi, lu bisa lihat beritanya dari Kompas ya, kayak misalkan berita ini. Jadi kayaknya cukup sekian aja deh, gue terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi gue undur diri, bye bye.